Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar hari ini? Sehat ya? Kembali lagi dengan aku, Siti Aziza. Seperti biasa, aku akan menyajikan materi tentang kebidanan, khususnya tentang kehamilan fisiologis. Kemarin kita sudah membahas tentang diagnosis kehamilan, perkembangan janin, dan saat ini kita akan membahas tentang ketidaknyamanan selama kehamilan. Buat teman-teman nih yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, silahkan bisa cek di YouTube channel aku, klik di video, dan silahkan bisa tonton video aku sebelumnya biar teman-teman gak ketinggalan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Dan jangan lupa buat teman-teman like, comment, and subscribe YouTube channel aku ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar setiap aku buat materi baru, teman-teman gak ketinggalan info terbaru dari aku. Oke. Dan buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen tanya-tanya, bisa komen di video ini atau bisa DM ke Instagram aku @siti_mazza. Oke, semangat pejuang CPNS, P3K, dan Hukum Bidan. Lanjut langsung ke materi. Oke, sebelum fokus ke ketidaknyamanan kehamilan, biasanya kan ada soal tuh, hormon yang mempengaruhi apa? Perlu diingat, hormon kehamilan yang meningkat adalah estrogen dan progesteron. Apa sih fungsi hormon estrogen dan progesteron? Kita itu harus tahu dulu ya. Adapun fungsi peningkatan hormon estrogen itu adalah memperbesar dan memperbanyak. Contohnya, kalau estrogen, payudara membesar, atau kayak misalkan keluar sekret lebih banyak ataupun gusi berdarah, itu bisa karena estrogen. Kenapa gusi berdarah? Karena memperbanyak pembuluh darah gitu. Kalau untuk progesteron sendiri itu untuk melunakan dan memperlambat. Contohnya konstipasi atau susah BAB itu kan karena memperlambat. Konstipasi itu kan artinya motilitas usus itu menurun, jadi memperlambat gitu ya. Oke, paham ya tentang hormon-hormon tadi. Kita lanjut ke ketidaknyamanan selama kehamilan. Benar-benar. Ketidaknyamanan trimester 1. Kita fokuskan ke masing-masing trimester ya. Ketidaknyamanan pada trimester 1 contohnya sering PAK, kencing. Hormonnya ini karena tidak dipengaruhi hormon, karena penyebabnya adalah tekanan uterus pada kandung kencing, tidak lanjutnya atau penanganannya, konsumkan saat ada dorongan PAK, perbanyak minum siang hari, batasi minum diuretik seperti teh, kopi, ataupun soda. Ketidaknyamanan yang kedua, rasa lemah dan mudah lelah. Hormonnya itu adalah hormon hamil, yaitu karena peningkatan estrogen, progesteron, dan beta-HCG. Penyebabnya peningkatan metabolisme. Tidak lanjutnya adalah istirahat sesuai kebutuhan, jangan kekurangan dan nggak boleh juga kelebihan. Konsumsi menu seimbang, aktivitas sedang. Terus ketidaknyamanan yang ketiga, mual dan muntah. Ini hormonnya adalah peningkatan HCG. Bukan karena estrogen dan progesteron, tapi HCG. Untuk hormon HCG sendiri, ini penyebab utamanya adalah mual muntah. Penyebab mual muntah itu sendiri secara anatomisnya peristaltik lambat. Tidak lanjutnya makan tinggi karbohidrat, roti, biskuit, pengganti nasi boleh, yang penting karbohidrat bisa masuk. Makan sedikit tapi sering. Tialisem atau sering meludah, hormon yang mempengaruhi adalah estrogen. Penyebabnya nggak ada karena hormonal. Mengunyah permen karet ataupun permen hisap. Keputihan, hormonnya adalah estrogen. Penyebabnya hiperplasia mukosa vagina
Caranya itu tingkatkan kebersihan celana dalam bahan katun, tidak melakukan dodging atau pembersihan dengan sabun. Gingivitis, penyebabnya estrogen, penyebab anatomisnya peningkatan pembentukan gusi dan pembuluh darah. Tindak lanjutnya kumur air hangat, jaga kebersihan gigi, periksa gigi secara teratur. Lanjut ke ketidaknyamanan trimester 2. Ini lebih banyak ya daripada trimester 1, seperti gatal-gatal. Hormon nggak ada yang mempengaruhi, penyebabnya peregangan kulit, peningkatan keringat, tindak lanjutnya adalah kompres dingin, mandi berendam atau shower. Konstipasi, tadi sudah dibahas di awal, penyebab hormonnya adalah progesteron. Penyebab anatomisnya aktivitas usus lambat, tekanan uterus pada usus, suplemen, zat besi. Tindak lanjutnya yaitu tingkatkan cairan dan tinggi serat, senam, biasakan BAB teratur, dan saat ada dorongan. Hemoroid, hormonnya nggak ada, karena penyebab utamanya biasanya itu adalah konstipasi. Penanganannya persis sama dengan konstipasi. Varises, itu hormonnya adalah estrogen. Penyebabnya peningkatan volume darah, berdiri atau duduk terlalu lama. Caranya yaitu angkat kaki saat baring, jaga postur tubuh baik, hindari pakaian atau korset ketat. Heartburn atau nyeri ulu hati, hormon yang mempengaruhi adalah progesteron. Penyebabnya itu relaksasi kardiak sphincter lambung, pergeseran lambung. Caranya itu makan sedikit tapi sering, hindari makan makanan berlemak, hindari kopi, rokok, alkohol, coklat yang bisa mempengaruhi lambung. Oke, kembung. Kembung ini hampir sama kayak masalah lambung ya. Ini penyebabnya adalah progesteron, penyebab anatomisnya gastrointestinal menurun, penekanan uterus pada usus besar. Hindari makan makanan yang banyak mengandung gas. Punya makanan yang sempurna, biasakan BAB secara teratur. Udim. Ini bisa udim kaki atau udim tangan, itu sama aja, nggak ada pengaruh hormon, tapi karena penyebab kadar sodium meningkat, tekanan uterus pada vena pelvic. Tata caranya, hindari baring terlentang, berdiri lama, kaos kaki ketat itu dihindari, posisi kaki ditinggikan, baring miring kiri. Plasma gravidarum. Plasma itu kayak flek hitam di wajah. Ini penyebabnya adalah estrogen, dan ada progesteron yang mempengaruhi hormon melanogenik atau hormon yang mempengaruhi warna kulit melanin. Penyebabnya nggak ada, penyebab atau anatomisnya, tata laksananya adalah hindari sinar matahari berlebih, pakai bahan pelindung non-alergis. Dan yang terakhir, ketidaknyamanan pada trimester 3, seperti diare. Untuk ketidaknyamanan diare, ini bisa terjadi juga pada trimester 1 dan trimester 2, tapi seringnya di trimester 3. Penyebab hormonnya nggak ada. Penyebab anatomisnya itu bisa karena hormon, bisa karena makanan, bisa karena virus. Tata caranya, rehidrasi oral, hindari tinggi serat. Sakit kepala, hormon nggak ada. Penyebabnya kontraksi otot, keletihan hormonal. Caranya, teknik relaksasi, masase leher dan otot bahu, kompres panas, mandi hangat. Hidung tersumbat, hormon yang menyebabkan adalah estrogen dan progesteron. Penyebabnya adalah pembesaran kapiler, peningkatan sirkulasi darah. Gunakan vaporizer udara dingin. Striae gravidarum itu kayak garis halus di abdomen, warna hitam. Penyebab hormonnya adalah progesteron. Penyebabnya karena adanya peregangan ekskresi kortikosteroid. Tata laksananya adalah pakai emollient topikal jika ada indikasi. Pakaian menopang payudara dan abdomen. Sesak nafas. Penyebabnya adalah diafragma terdorong uterus. Caranya adalah ekstrak bantal, tidur setengah duduk, insomnia, ketidaknyamanan kehamilan, seperti sesak nafas, ini juga bisa mempengaruhi. Terus pusing, sakit kepala, ya sering PAK, ini juga bisa mempengaruhi insomnia, yaitu penyebabnya ketidaknyamanan kehamilan.
Caranya gimana? Teknik relaksasi, mandi dan minum hangat sebelum tidur. Pusing atau sinkop, penyebabnya adalah penggumpalan darah ataupun hipoglikemia. Tata caranya bangun perlahan dari posisi istirahat. Hindari berdiri lama, hindari baring terlentang. Kram kaki, penyebabnya adalah tekanan uterus meningkat pada syaraf, letih, sirkulasi darah kurang, defisiensi kalsium, dan fosfor. Tata caranya adalah dorsofleksi pada kaki, pakaian penghangat untuk otot. Dan yang terakhir sakit punggung, bengkek. Hormon tidak ada yang mempengaruhi. Penyebabnya adalah spasme otot karena tekanan syaraf. Tata caranya adalah body mekanik baik. Hindari sepatu berhak tinggi. Oke, itu dia materinya. Silakan teman-teman bisa cek latihan soal yang sudah saya paparkan. Dan di akhir slide-nya nanti akan ada kunci jawaban. Buat teman-teman bisa catat jawaban dari teman-teman di catatan pribadi. Nanti bisa dicocokkan dengan kunci jawaban aku ya. Silakan. Ini dia kunci jawabannya. Silakan teman-teman bisa cocokkan dengan jawaban aku. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.